Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Pemirsa, muamalah hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dan ini masuk dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi, semboyan hutang piutang itu harus ta'awun atau saling tolong-menolong, bukan membinasakan, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari muamalah hutang piutang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat atau pelanggaran." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Walaupun hutang itu dibolehkan, sebaiknya bersikap ekstra hati-hati, karena hutang itu jika dianggap remeh, dapat mendatangkan kehinaan dan menjadi sebab terhalangnya seorang hamba masuk surga, bahkan bisa menjadi sebab terjerumusnya ia ke dalam neraka. Pemirsa Kasana, menghutangkan harta kepada orang lain merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan syariat dan merupakan salah satu bentuk realisasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan untuknya kesulitan di akhirat kelak. Oleh karena itu, para ulama membandingkannya dengan sedekah, mana yang lebih utama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali." Sekalipun kedua hal ini dianjurkan oleh syariat, akan tetapi dalam sudut kebutuhan, orang yang berhutang selalu berada pada posisi terjepit dan terdesak yang membuatnya terpaksa berhutang. Maka memberi hutang lebih utama dari sedekah, karena seseorang yang diberikan pinjaman hutang, orang itu pasti sedang sangat membutuhkan. Sementara bersedekah, belum tentu yang menerimanya pada saat itu sangat membutuhkan. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, hendaknya pemberi hutang memberikan penangguhan setelah jatuh tempo. Allah berfirman, "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 280. Inilah kemuliaan yang diraih seorang pemberi hutang, karena jika ia sudi meringankan beban orang lain dengan cara demikian, maka ia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kebangkitan. Saat tak ada tempat perlindungan dimanapun, Allah akan memberikan perlindungan pada dirinya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungannya pada hari kiamat, maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Huzaifah pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian, lalu datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya oleh malaikat maut, 'Apakah engkau telah berbuat kebaikan?' Laki-laki itu menjawab, 'Aku tidak mengetahuinya.' Malaikat maut berkata, 'Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.' Dia menjawab, 'Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan baik yang telah aku lakukan selain bahwa dahulu aku suka berjual beli barang dengan manusia ketika di dunia, dan aku selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasan dalam pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan, dan aku membebaskan tanggungan orang yang kesulitan. Maka Allah dengan sebab itu memasukkannya ke dalam surga.' Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, bagaimana Islam mengatur hutang piutang yang membawa pelakunya ke surga dan menghindarkan dari api neraka? Semua itu bisa terjadi jika memperhatikan adab-adabnya. Pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya,
dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dari ayat ini dapatlah difahami bahwa transaksi hutang piutang hendaknya dicatat, ditulis, dan ada saksi yang menyaksikan akad hutang piutang tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjaga bukti transaksi hutang piutang tersebut guna keperluan sewaktu-waktu di kemudian hari. Kedua, pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ada hukum Islam yang berbunyi, setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Ketiga, kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Jika seseorang berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zalim dan dosa. Misalnya, berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar, hutang untuk sekadar bersenang-senang, berhutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi, atau berhutang dengan niat tidak akan melunasinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berhutang dengan tujuan untuk mengembalikannya, maka Allah Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunasinya, maka Allah Ta'ala akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang berhutang dengan niat dan tekad untuk menunaikannya, Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seseorang bertekad pada dirinya bahwa hutang yang dia peroleh dari seseorang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Ta'ala membinasakan hidupnya dengan hutang tersebut. Allah melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan hutang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal dan abadi? Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan dan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin, menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya hingga dia menunaikannya. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin ketika ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Nabi, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Pemirsa Kasana, berhutang termasuk praktik yang dibolehkan, tapi alangkah nikmatnya jika kita hidup tanpa ada beban hutang. Dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, sombong, gulul atau khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mati dalam kondisi masih punya hutang, akibatnya sungguh besar. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada langit dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah kebaikan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham, dolar atau rupiah untuk melunasi hutangnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis lain, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Apa yang dimaksud dengan menggantung? Al-Iraqi menjelaskan, urusan yang masih menggantung tidak ada hukuman baginya. Tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Sementara jika orang yang berhutang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumi sebagai pencuri. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Munawi menegaskan, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Bahkan Ibnu Majah juga membawakan riwayat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Di antara maksud hadis ini adalah barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam enggan menyolati jenazah orang yang masih punya tanggungan hutang sampai melunasinya. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menuturkan, kami duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu didatangkanlah satu jenazah, lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya, lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga. Lalu para sahabat berkata, solatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung hutangnya. Kemudian beliau pun menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besar dan bahayanya hutang jika tidak dibayarkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengabarkan pada kita bahwa hutang akan menghambat seseorang di akhirat sekalipun ia mati syahid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, seseorang hendaknya berpikir, mampukah saya melunasi hutang tersebut dan mendesakkah saya berhutang? Karena ingatlah, hutang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar berdoa kepada Allah ketika menghadapi persoalan hidup, termasuk ketika seseorang menghadapi masalah hutang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bertutur, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang duduk di sana. Beliau bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di luar waktu sholat? Ia menjawab, aku bingung memikirkan hutangku, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila kau baca, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kebingungan dan melunasi hutangmu? Ia menjawab, tentu wahai Rasulullah.
Beliau bersabda, jika kau berada di waktu pagi maupun sore hari, bacalah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa khari rijali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Abu Umamah berkata, setelah membaca doa tersebut, Allah Ta'ala berkenan menghilangkan kebingungan dan membayarkan lunas hutangku. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu mengapa Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar meminta perlindungan dari Allah dosa dan banyak hutang? Apakah hutang terkait dengan dosa? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Kasanah akan kembali sesaat lagi. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang, karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Oleh karena itu Rasul sering berdoa dengan membaca, Allahumma inni a'udzubika minal matsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Dulu Maimunah ingin berhutang, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga. Boleh saja kita berhutang, namun harus berniat untuk mengembalikannya. Abdullah bin Zafar menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasinya atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang memberi hutangan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Kasanah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jerat hutang. Dan jikapun harus memiliki hutang, semoga Allah meringankan dan memudahkan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan.